Saudara-saudara, malam hari ini pesantren kebangsaan ingin berbagi resep kesehatan. Nah, kan nggak nyaman. Sholat harus duduk di atas kursi. Aneman-aneman, kasihan. Artinya itu syarat. Semua tadi yang ditawarkan, yang dijanjikan itu akan kita dapatkan selama dua hal syaratnya. Kalau tidak, menurut mazhab Imam Syafi'i, batal sholatnya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini pesantren kebangsaan ingin berbagi resep kesehatan, tapi tetap ngaji, ya. Ada satu penyakit yang biasanya seringnya dilanda oleh orang-orang lansia, yaitu sakit sendi lutut. Memang kebanyakan yang kena itu orang yang sudah lansia atau calon lansia. Saya yakin Anda pasti nanti akan menjadi lansia, kecuali kalau tidak kepingin jadi lansia. Berarti siap mati muda. Kalau tidak siap mati muda, harus siap-siap menjadi lansia. Nah, sakit sendi lutut ini sakitnya luar biasa. Yang paling utama adalah akan mengganggu ketika sholat. Karena jangankan dipakai untuk sujud, dipakai untuk rukuk itu sakit. Dipakai untuk sujud sakit. Dan lebih sakit lagi ketika lutut itu harus menahan ketika bangun dari sujud untuk berdiri. Ada banyak orang yang melakukan terapi, mulai dari minum obat, suntik, salep, sampai terapi yang lain. Ada yang dipukuli lututnya, selalu sakit malah dipukuli, ya, dan tidak sembuh-sembuh. Ada beberapa anggota jamaah saya di masjid yang di Semarang bawah, itu ada yang terpaksa tidak bisa sholat tanpa kursi, karena memang sakit betul. Nah, tapi harus diperhatikan, meskipun duduk di kursi ketika sholat, tapi kan ketika dia masjid dia bisa jalan, ya. Kecuali kalau dari rumah sudah pakai kursi roda, masuk di masjid, ya. Tapi kalau dia masih bisa jalan, maka ketika takbiratul ihram dia harus posisinya berdiri. Ketika rukuk ya normal rukuk. Nah, ketika imamnya sujud maka dia boleh duduk. Duduk lalu membungkukkan badan posisi sujud. Sampai dengan salam dia boleh duduk. Tapi takbiratul ihramnya indah madhab Imam Syafi'i rahimahullah, dia harus berdiri. Kecuali dia betul-betul tidak bisa berdiri. Selama dia masih bisa berdiri, meskipun boleh duduk, tetap harus berdiri saat takbiratul ihram. Wa illa batalat sholatuh. Kalau tidak, menurut madhab Imam Syafi'i, batal sholatnya, nggak boleh. Nah, kan nggak nyaman. Sholat harus duduk di atas kursi. Apalagi kalau masjid itu tidak ada kursinya. Seperti di masjid ini kan nggak ada kursinya. Kalau tiba-tiba ada lansia datang mau ikut sholat, cari kursi, nggak ada kursi, akhirnya nggak jadi ikut makmum. Ya, aneman-aneman, kasihan. Nah, dipaksakan sakit. Saudara-saudara sekalian, saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Hibban. Ada yang mengatakan hadis ini derajatnya hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Ada yang mengatakan wa fi ba'din nasakh sahih. Ada sebagian yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis itu berbunyi, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala
fi duburi sholatis subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat kutiba lahu asyru hasanat wa muhya anhu asyru sayyi'at wa rufi'a lahu asyru darajat wa kana yaumahu dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaiton wa lam yanbaghi lidzanbin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billahi ta'ala. Hadisnya cukup panjang. Dari Abu Dzar, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa setiap selesai sholat subuh, ketika posisi kaki itu masih dalam duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Wa huwa thanin rijlahi, sebelum dia bicara apapun. Jadi posisi masih sempurna tawarruk, tidak ngomong apapun, kemudian dia mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan seterusnya sebanyak 10 kali, maka Allah akan memberikan dia 10 kebaikan dan akan dihapuskan darinya 10 keburukan, akan diangkat 10 derajat, dan hari itu dia akan terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dijaga dari setan, dan tidak akan berbuat dosa kecuali syirik billahi ta'ala. Artinya dia akan dijaga betul kecuali syirik, kalau bisa terjadi syirik. Nah, saya berpikir, merenung, kenapa doa ini, wirid dzikir ini dibaca ketika posisi kaki itu belum berubah. Artinya itu syarat supaya posisi masih dalam duduk tawarruk. Semua tadi yang ditawarkan, yang dijanjikan itu akan kita dapatkan selama 2 hal syaratnya. Posisi masih dalam keadaan duduk tawarruk, yang kedua tidak ngomong. Ya, pasti ada rahasianya. Hikmatut tasyri, pasti ada rahasia. Kenapa Kanjeng Nabi sampai meminta kita membaca, tetapi 2 syarat itu harus dipenuhi. Ya, nah, kalau syarat tidak berbicara itu bisa dipahami secara logika, ya karena kita sedang berdoa, kita sedang membaca wirid dzikir kepada Allah, maka jangan kita dahului dengan ngomong terlebih dahulu. Salam tanpa ngomong langsung baca ini. Ya, tapi secara logika tidak mudah untuk diketahui. Kenapa kok tidak boleh berubah kakinya? Bayangkan kalau saat itu sedang kesemutan. Ya, tapi ini kan anjuran, tidak sebuah kewajiban. Artinya kalau saat itu kaki kita sedang punya masalah kesemutan, udunan itu apa? Bisul, ya, udunan, bisul, bubulen. Tahu bubulen ya? Ya pokoknya melending itu. Nggak mungkin. Nah, perhatikan, yang berarti posisi kaki tawarruk yang betul adalah yang dilipat, tidak diselehkan. Jeriji itu tidak diselehkan, itu bahasa Jawa ya. Susah juga ini. Ya diselehkan gitu aja lah. Posisinya harus begini ya, nggak boleh begini, harus begini, menghadap kiblat. Posisi yang sempurna tawarruk. Saya berpikir nggak mungkin tidak ada rahasia di balik itu. Maka kemudian sakit sendi lutut itu akhirnya sembuh karena selama melaksanakan sholat itu kan paling tidak untuk sholat wajib sudah 5 kali dalam sehari. Belum ditambah sholat sunnah yang lain-lain. Nah, saya kira bagi yang tidak sholat, non muslim, bisa saja untuk mempraktekkan ini.
belajar duduk tawarruk, ya kemudian ya tidak membaca tentu ya. Tapi siapa tahu dicoba dengan duduk tawarruk, kemudian kalau dia punya penyakit sendi, ketika dipraktekkan tanpa merubah posisi tawarruk, tidak berbicara, lalu membaca wirid tadi itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, alhamdulillah sembuh. Yang asalnya kalau kemana-mana harus bawa deker ya, khawatir kalau tiba-tiba kambuh, yang ketika kemana-mana harus bawa obat anti nyeri, karena khawatir kalau tiba-tiba sakit, itu datangnya bisa tiba-tiba. Mungkin karena naik turun tangga, mungkin karena keseleo, kejeglong. Yang asalnya selalu bawa obat anti nyeri, bawa deker, bawa salep, nggak main-main loh. Jadi minum obatnya, salepi, deker. Bahkan pernah sakit yang luar biasa, kemudian disuntik. Di lututnya itu disuntik. Dan obatnya mahal, obat untuk cairannya untuk disuntikan itu mahal. Bahkan ada orang yang sampai dioperasi diganti tempurungnya, malah nggak bisa sujud. Yang asalnya bisa sujud tapi sakit, begitu diganti tempurung malah nggak bisa sujud. Ya, subhanallah. Jadi betul-betul anggota tubuh kita itu penuh dengan kenikmatan. Ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara, alhamdulillah setelah sekian bulan, setiap hari, setiap selesai sholat, tidak hanya di waktu subuh, posisi tawarruk itu kalau dipraktekkan, ketika orang bangun dari sujud, tahiyat yang terakhir, tasyahud, kemudian duduk tawarruk, dia baca tasyahud, sholawat, doa, sampai kemudian salam, kemudian diikuti dengan membaca tadi itu nggak nyampe 5 menit tuh. Nggak nyampe 5 menit. Nah, alhamdulillah sudah tanpa deker, tanpa takut tidak bawa obat anti nyeri, sudah nggak perlu disuntik lagi. Walhasil akhirnya bisa sembuh berkat dengan baca doa ini dalam posisi duduk sempurna tawarruk. Nah, bagaimana kalau dia non muslim? Ya dicoba. Paling tidak setiap hari 5 kali. Diajak belajar duduk tawarruk, lalu dalam posisi masih sempurna tawarruk 5 menit, bertahan 5 menit. Kalau sembuh, alhamdulillah. Kalau tidak sembuh, berarti tidak cocok obat ini. Resepnya. Nah, saudara-saudara, siapa yang tadi saya ceritakan mengalami penyakit seperti itu? Adalah Muhammad Adnan yang sedang bicara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.